Jurnal penyesuaian. Perkenalkan, nama saya Yosefin Teresia Manurung. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membawakan materi mengenai jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dan neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Fungsi jurnal penyesuaian yang pertama, agar dapat pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban merupakan jumlah yang sebenarnya. Ketiga, menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Yang keempat, agar akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Contoh soal, dalam neraca saldo akun asuransi menunjukkan nilai sebesar 6 juta rupiah pada akhir periode. Informasi saldo akun menunjukkan sisa sebanyak 2 juta rupiah, artinya premi asuransi yang telah menjadi beban adalah 6 juta dikurang 2 juta sama dengan 4 juta. Tanggungan yang harus diakui sebagai beban asuransi dan mengurangi asuransi dibayar muka. Nah, di sini sudah tertera juga penyelesaiannya yang dimana tanggal 20 di mana pada tahun 2018 bulan Agustus keterangan piutang pendapatan itu debitnya adalah 5 juta dan pendapatan jasa kreditnya adalah 5 juta. Contoh yang kedua, perusahaan Intan Pariwira sudah merampungkan proyek berjumlah 5 juta. Jumlah ini belum termasuk yang tertulis pada neraca saldo yang tercatat sebesar 10 juta. Jumlah piutang pendapatan Intan Pariwira jadi dicatat sebagai penambah piutang mendapatkan dan pendapatan jasa sebesar 15 juta. Tanggal 2018 Juli, keterangan piutang pendapatan debitnya itu adalah 5 juta dan pendapatan jasa itu kreditnya adalah 5 juta. Penjelasan mengenai piutang pendapat. Piutang pendapatan yang masih harus dibayar adalah apabila suatu pemasukan sudah menjadi omset perusahaan yang menambah pendapatan perusahaan namun belum diterima perkara keuangannya, maka pendapatan tersebut harus dicatat sebagai pendapatan pada waktu tersebut. Contoh yang ketiga yaitu adalah pendapatan diterima di muka. Contohnya, saldo pendapatan diterima di muka oleh PT Pria Angga berjumlah 100 juta dan sampai akhir periode PT Erlangga baru mengerjakan sebesar 26 juta. Jadi harus dicatat sebagai pendapatan pasar sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 26 juta. Artinya masih ada 74 juta yang masih menjadi utang pendapatan perusahaan. Maka keterangan di sini adalah tahun 2018 Agustus itu pendapatan diterima di muka debitnya adalah 26 juta dan pendapatan sewanya kreditnya itu adalah 26 juta. Contoh nomor 4, penyusutan aset atau penyusutan alat. Contohnya adalah informasi dalam catatan menunjukkan bahwa beban penyusutan aset atau depresiasi interventasi alat untuk periode Maret 2018 adalah sebesar 25 juta. Jadi akan mengubah beban penyusutan dari menambah akumulasi penyusutan sebesar 25 juta. Maka penjelasannya adalah tanggal 2016 bulan Maret, keterangannya itu adalah debit penyusutan peralatan debitnya adalah 25 juta. Akren penyusutan peralatan kreditnya itu adalah 25 juta. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah untuk bisa memastikan adanya mixed account. Mixed account ini sendiri adalah beberapa akun yang masih tergolong akun campuran. Akun-akun seperti ini ada dua jenis, yaitu akun nominal dan akun real. Yang kedua, agar di akhir dari sebuah periode, akun real ini bisa menunjukkan
jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca dan aktiva dalam sebuah periode. Yang ketiga, untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode. Jadi, kita bisa menemukan jumlah bebas beserta jumlah pendapatan yang filed. Yang keempat, meminimalisir adanya kesalahan akibat pas-pas antisipasi. Dan yang kelima itu adalah menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditempatkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku pedoman. Demikianlah penjelasan saya mengenai jurnal penyesuaian. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.